Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Ya, pagi ini kita akan melanjutkan roadshow di region ke-6 Madura hari kedua. Hari ini ada 2 destinasi karena kami bergeser dari arah Sumeneb. Jadi kita tujuan awalnya adalah di Pamekasan. Hari ini kita akan berkunjung ke SMK Negeri 1 Pamekasan untuk bertemu dengan adik-adik jurusan akuntansi di sana dan tetap dengan topik yang sama, yaitu bekerja melanjutkan wirausaha. Setelah itu kita akan bergeser lagi ke Sampang untuk menutup hari ini di SMK Negeri 1 Sampang, di mana kemarin kita sempat sudah banyak berkoordinasi juga dengan teman-teman guru di sana, dan mudah-mudahan nanti ada banyak feedback positif dari kedua sekolah ini dan bisa jadi akan menjadi perpanjangan silaturahmi dan juga kerjasama baru lagi untuk SMKN 1 Sampang dan juga Pamekasan. Ikuti terus kegiatannya di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dari magang dengan harapan aku mendapatkan semangat baru. Pulang dan masuk kelas 12, persiapan ujian tiap hari drilling, dah tanganmu keriting, ya kan, tambah pusing gitu kan. Akhirnya nanti waktu UKK kelas 12, pengujinya datang dari kantor akuntan gitu atau dari perusahaan, pengujinya duduk di depan, soal mau dibagikan, tulis nama, yes, ya Allah, aku pasrahkan. Habis ini kamu kakak loh. Ini diangkat dari kisah nyata ribuan anak SMK di luar sana. Nah, kenapa saya datang ke sini? Saya mau meluruskan pikiran itu semua. Bahwa nggak ada bagi saya yang namanya salah jurusan. Nggak ada bagi saya yang namanya kamu datang ke sini, kamu belajar 3 tahun, kamu nggak dapat apa-apa atau nggak bermanfaat. Nggak, kita semua ditempatkan dalam sebuah tempat itu pasti ada tujuannya. 1. Bekal yang harus kamu siapkan ketika kamu bekerja adalah kamu harus mencari dan membuat informasi. Maksudnya apa? Itu kamu punya HP, tolong jangan cuma dibuat stalking man. Kamu cari kerja. Kapan yang tadi mau bekerja, yang memutuskan tadi angkat tangan mau bekerja tadi, kapan kamu cari kerjanya? Nah iya, saat kamu lulus nanti ada ribuan anak SMK di luar sana yang bareng sama kamu nyari kerja. Lowongan kerjanya sudah tinggal sedikit. Kapan saat terbaik bagi anak SMK kelas 12 untuk memasukkan lowongan pekerjaan? Di interval bulan November, Desember, Januari, Februari. Sudah di situ karena kamu curi start duluan. Maka nanti pulang dari sini yang niatnya nanti mau bekerja, silakan persiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk melamar pekerja. Sudah bikin surat lamaran kerja? Selain tugas bahasa Indonesia, selain tugas bahasa Inggris, sudah bikin kurikulum vitae, daftar riwayat hidup selain tugas bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa daerah. Belum? Pulang dari sini bikin, itu namanya kamu menyiapkan informasi. Buat nanti diisi apa? Namamu, ya, tempat tanggal lahirmu, identitas dirimu, isi di situ. Itu kamu kalau lihat di Reel, TikTok, YouTube, cara bikin CV atau daftar riwayat hidup yang baik, yang lengkap kayak apa? Bisa. Kapan? Kamu bisa cari sendiri. Tapi ada hal-hal yang harus kamu masukkan di dalam daftar riwayat hidupmu. Apa? Keahlian khusus. Gimana cara carinya? Sekarang itu kalau kamu di HP-mu itu kamu buka ya, HP ini dulu kalau kamu buka. Kamu mau pakai Google, mau pakai apa terserah, kamu cari di HP ya.
cari di sini, tolong kalau nyari jangan diketik loker yang keluar gambar lemari, ya jangan info loker, diketik yang lengkap lowongan pekerjaan lulusan jurusan. Sudah, itu nanti keluar ratusan ribu pekerjaan. Pulang nanti PR-nya Bu Iin buat anak-anak. Pulang nanti kalian cari 20 lowongan pekerjaan. Dari ratusan ribu 20 cuma sedikit ya. Kamu cari 20 lowongan pekerjaan yang berbeda, lalu kamu catat apanya yang dicatat, apanya yang ditulis. Di dalam lowongan pekerjaan itu ada persyaratan macam-macam. Ada persyaratan administrasi gitu ya, ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Persyaratan administrasinya jangan disiapin sekarang karena nanti apa itu? Kayak SKCK, ya, SKL, ijazah, rapor, itu nanti siapinnya. Yang udah ada nggak apa-apa kamu fotokopi, yang belum nanti siapinnya. Tapi saya mau fokus kamu menyiapkan satu hal. Lihat di masing-masing lowongan pekerjaan. Dari 20 lowongan pekerjaan, posisi akuntansi ya namanya. Untuk lulusan SMK akuntansi, 20 lowongan pekerjaan, cari di requirement-nya, di persyaratan khususnya. Biasanya apa isinya persyaratan khusus? Macam-macam ya, ada yang wanita atau pria, maksimal berapa tahun gitu ya. Nggak usah yang itu nggak berhubungan dengan kemampuan. Tapi cari persyaratan khusus yang berhubungan dengan kemampuan dan penampilan. Terus kamu tulis dari 20 tadi, kamu tulis persyaratan-persyaratan apa yang kamu bisa siap. Nah, contoh satu, ya. Contoh satu, siapkan. Di situ diminta persyaratannya, persyaratan khususnya adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik, gitu ya. Itu kamu tulis di kertas, kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua di situ mampu mengoperasikan gitu ya, atau bisa mengoperasikan Microsoft Office minimal Word dan Excel. Kamu tulis bisa Office, Word dan Excel. Yang ketiga gitu, misalkan bisa bahasa Inggris, kamu tulis kalau kamu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Pokoknya hal yang bisa kamu siapkan di sini ditulis. Diutamakan yang good looking gitu, berpenampilan menarik, itu kamu tulis. Kamu tulis. Kalau ada persyaratan berpenampilan menarik, harus kamu tulis. Karena good looking itu nggak ada urusannya sama bentuk rupa wajahmu, nggak ada urusannya sama warna kulitmu. Kalau good looking itu menurutmu glowing, kamu salah. Karena kalian semua akan glowing pada waktunya. Kalau ada yang mau kuliah, saya tidak menyarankan kalau kalian hanya kuliah saja. Biasanya yang kuliah saja ini sakjane kepinginnya kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah. Tapi sama orang tuanya disuruh fokus kuliah saja. Kalau menurut saya ya sudah, gak apa-apa lah. Yang penting kamu mengikuti keinginan kamu dulu. Tapi sayang banget kalau kamu hanya berkuliah. Maksudnya kamu kalau kuliah D3, kuliah D4 atau S1, kamu menyediakan waktu 3-4 tahun hanya untuk melakukan satu pekerjaan. Yang harusnya kamu bisa menjalankan 2-3 pekerjaan sekaligus. Paham ya? Pintar. Kalau mau kuliah, kamu mau kuliah,
sambil kerja atau kerja sambil kuliah. Apa bedanya? Kuliah sambil kerja fokus utamanya, skala prioritasnya kuliah sambil kerja adalah berkuliah. Jadi kalau kamu merasa yakin mau kuliah di mana perguruan tinggi negeri favorit apapun itu, kalau niatmu kuliah sambil kerja, kejar. Karena utamanya adalah kuliah dulu. Jadi kalau kamu dapat perguruan tinggi negeri, kuliahnya Senin sampai Jumat, kamu nggak akan masalah. Karena memang tujuannya kuliah. Nanti kalau pulang kuliah, kuliahnya kosong atau ada jadwal kosong selama seminggu, Anda cari pekerjaan. Nah, kerjanya yang nggak bisa dapat bayaran tinggi atau jam kerja tinggi, kerjanya paruh waktu atau freelance. Biasanya buat tambah-tambah uang saku, buat tambah-tambah pengalaman, buat tambah-tambah kenalan dan relasi. Bedanya sama kerja sambil kuliah apa? Orang yang kerja sambil kuliah lulus keluar langsung kerja. Entah kerjamu itu tadi untuk membiayai hidupmu, membantu orang tuamu, atau untuk kamu sendiri, atau untuk kamu nanti kuliah, bodoh amat, yang penting kerja dulu. Dapat pekerjaan yang tetap, kamu pamit, Pak saya mau kuliah. Gak enaknya apa? Kamu gak bisa milih perguruan tinggi. Karena cuma perguruan tinggi swasta saja yang punya kelas karyawan, yang kuliahnya cuma Jumat sama Sabtu. Nah ini salah satu bestie saya yang saya bawa hari ini, namanya Miss Latifah. Berdiri dong Pak, berdiri dong Pak. Nah, halo. Nah, Miss Latifah ini salah satu staf yang sudah bekerja di kantor saya sangat lama. Ya. Jadi dia bergabung di kantor saya 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu baru lulus SMK. Terus saya rekrut kerja di kantor saya 1 tahun. Alhamdulillah ini baru masuk kuliah, baru merasakan kuliah semester 1 di perguruan tinggi swasta. Kenapa? Karena saya cari tempat kuliah yang dia kuliahnya cuma hari Sabtu, Senin sampai Jumat harus kerja. Nah itu enak banget. Maksudnya apa? Senin sampai Jumat kamu dapat pengalaman di kantor, Sabtu kamu dapat teori lagi di kampus. Terima kasih. Kenapa kok kamu ketawain? Ya memang di tempat saya stafnya comel-comel gitu. Imut itu apalagi yang pegang kamera. Coba kamu lihat. Tuh, imut. Kosong itu. Kalau kantor saya lagi buka lamaran pekerjaan, dia lagi buka lamaran untuk dirinya sendiri. Beda kan? Sudah tahu bedanya ya? Sekarang saya mau pesan sama kalian, sangunya, bekalnya. Ada nggak yang pernah ngomong sama kalian karena SMK mau lanjut kuliah susah? Ada. Kalau ada orang kayak gitu, kamu dekati, tanganmu kamu taruh di kupingnya, terus kamu bisiki, keliru, langsung di kupingnya. Kenapa? Gak ada rumusnya SMK mau kuliah susah. Kalau SBMPTN sama SNMPTN kalian jadikan alasan SMK kuliah susah, tolong kamu sadar diri. SBM, SNM itu jalur untuk anak SMA. Kamu dapat porsi 10% sudah bagus. Kenapa? 10% anak SMA yang harusnya kuliah, mereka tolak-toleh, gak dapat kursi, nunggu gapir dulu 1 tahun kan kayak gitu. Atau cari tempat di swasta. Kamu dikasih waktu, dikasih tempat di situ 10 sampai 15%, jatahnya masing-masing sekolah, bergantung pada akreditasi dan kredibilitas sekolah. Itu SNMPTN, SBMPTN. Ya, karena SMK porsinya memang kecil, tapi kan jalur masuk perguruan tinggi gak cuma itu. Dan itu kamu masuk apa? Kalau kamu masuk ke politeknik, masuknya di arah politeknik, di pendidikan vokasi, justru kursi mereka loh yang seharusnya 25%, kursimu yang panjang kali lebar, luas kesempatan di sana. Tidak kamu tadi mau menuntut gengsi atau enggak, kamu mau nyari atau enggak. Nah problematikanya adalah kalau sampai ada orang yang bilang anak SMK mau masuk kuliah susah karena nanti gak bisa bersaing, suruh ketemu sama saya. Nanti saya yang bisiki di telinganya. Sih, ayo dipikir bersama-sama ya. Ayo dipikir bersama-sama ya. 70% jurusan akuntansi perguruan tinggi
pelamarnya masuk, yang diterima masuk 70% adalah anak SMA jurusan IPA. 70% jurusan akuntansi perguruan tinggi kursinya diisi anak SMA jurusan IPA. 70% ya, 70%. 15% sampai 20% diisi anak SMA jurusan IPS. Sisanya anak SMK tadi saya bilang. Saya ini pikir. Nanti tanya sama Miss Latifah ya, Mbak Latifah kalau percaya. Yang kamu pelajari di perguruan tinggi, kalau kamu ngambil S1 akuntansi, itu semester 1, semester 2, semester 3 sampai awal semester 4 itu pelajarannya, mata kuliahnya sama persis kayak yang kamu pelajari selama 3 tahun di SMK. Pegang dulu. Lah terus kamu masuk kuliah ngambil jurusan akuntansi, dibilang nggak bisa bersaing sama teman-temannya. Kok iso? Dari mana? Yang 70% di kelas jurusannya IPA. IPA mereka belajar apa? Belajar kimia, tabel periodik gitu ya. Belajar biologi gitu, istilah-istilah saintifik, istilah-istilah susah gitu. Oke. Ya. Mereka belajar istilah-istilah susah, mereka belajar bahasa-bahasa yang susah gitu kan. Terus belajar fisika gitu. Hukum gravitasi gitu kan, jatuh ke bawah gitu kan. Hukum gaya dan tolakan, makanya kamu kalau jadi orang nggak usah kebanyakan gaya karena nanti ditolak. Ya. Menghitung batu menggelinding gitu kan, batu tenggelam, ngurusin orang. Tuan A dari kota X bertemu dengan tuan B dari kota Z, mereka ketemu di kota Y, jam berapakah mereka bertemu? Kan terserah. Bisa kan? Bisa. Nah terus kamu yang nanti 3 tahun belajar akuntansi setiap hari sampai muka-muka loh, dibilang nggak bisa bersaing, rumusnya dari mana? Nggak iso. Jadi kalau kamu nggak percaya, buktikan. Yang kelas 11 yang di sini sudah persiapan lulus, buktikan omongan saya. Nggak pahamnya kamu akuntansi. Kata ngomonganku, nggak pahamnya kamu akuntansi di sekolah SMK selama 3 tahun ini. Nanti kalau kamu masuk perguruan tinggi, kamu ngambil akuntansi, kamu akan masuk tergabung dalam kelompok anak-anak yang pintar akuntansi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Baik, hari ini kami sudah menutup rangkaian kegiatan roadshow hari kedua di Region ke-6 Madura. Dan hari ini kita tadi berkunjung ke 2 sekolah. Yang pertama di sesi 1 pada pagi hari, saya dan tim berkunjung ke SMK Negeri 1 Pamekasan. Kemudian kami bergeser di siang hari ke SMK Negeri 1 Sampang. Nah, untuk review di hari kedua ini luar biasa sekali ya. Jadi kami menemukan beberapa feedback positif baru di Madura dari teman-teman di Pamekasan dan Sampang. Tapi yang mau saya garis bawahi terlebih dahulu, yang mau saya apresiasi ini terlebih dahulu adalah atensinya luar biasa sekali. Jadi kita merasa ada benar-benar energi positif dari peserta, dari siswa-siswi yang nyampe ke kita selama kegiatan guru tamu, baik di Pamekasan maupun di Sampang. Itu rasanya kami seperti mendapat muatan positif dari mereka, karena ketika kita menyampaikan materi, adik-adik SMK di sini
apa ya, responnya sangat positif sekali ke kita. Bahkan ada yang berani bertanya walaupun kita sebelum sesi tanya jawab, mereka mau menyampaikan keluh kesahnya, mereka memperhatikan betul, mencatat, bahkan mau dengan sukarela mereka untuk berpraktek di depan bersama saya merasa luar biasa banget di sini. Nah, hal lain mungkin yang sangat positif yang kami rasakan adalah kami menemukan juga guru-guru dengan dengan pembawaan yang sangat positif begitu. Ada guru-guru yang sangat suportif sekali baik kepada siswanya dan menyambut kami dengan luar biasa. Kemudian ada guru-guru juga yang dengan rasa kepercayaan dirian yang tinggi, memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik dan bahkan mengawal acara dengan sangat baik. Kita appreciate banget dan kita di situ betul-betul merasa amazed dengan kondisi yang timbul pada saat hari kedua ini. Mudah-mudahan hari kedua ini bisa menjadi semangat bagi kita untuk terus mencari feedback dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, Jawa Timur khususnya gitu. Nah, pertanyaan apa yang timbul kemudian di hari kedua ini? Jadi justru adik-adik di sini melemparkan beberapa pertanyaan ke kita gitu, yang jawabannya mungkin nanti akan kita bahas juga seperti biasa. Yang pertama, teman-teman bertanya, apabila kita bekerja nanti, kami berorientasi harus pada pengembangan diri, kemudian kami otomatis nggak boleh merasa gengsi, nggak boleh merasa iri atau tinggi hati. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan muatan-muatan negatif tersebut ketika kita memilih untuk fokus pada muatan bekerja gitu, fokus pada peminatan bekerja. Nah, kami sudah sempat sharing, jawabannya nanti akan kita kumpulkan di video penutup, di video closing. Tapi luar biasa sekali bagi saya ketika pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul, dan itu tidak lebih dari satu kayak gitu. Nah, untuk di dua sekolah ini sendiri secara keseluruhan saya sangat senang dengan sambutannya, dan saya berharap silaturahminya akan terjaga, dan dengan kegiatan roadshow ini kami bisa memberikan banyak muatan positif, dan mudah-mudahan kerjasamanya bisa lebih jauh lagi dengan semua sekolah-sekolah yang ada di Madura. Ya, kita akan lanjut besok ke SMK Negeri 10 dan SMK Negeri 1 Bangkalan. Mudah-mudahan kita akan dapat feedback positif lagi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.